Oke, sebentar ya. Oke, ini yang sudah selesai, yang sudah bisa buka. Nah, ini adalah tampilan untuk SAP ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini di menu itu SAP ini easy access sebenarnya ya, SAP easy access. Nah, mungkin ini berbeda, apa namanya, tampilan kita berbeda karena mungkin versi dari temanya mungkin tidak sama, tapi oke ya. Nah, yang di atas itu ada favorit ya. Habis itu yang di bawah itu SAP menu. Nah, ini adalah semua fitur ya dan menu-menu dari SAP itu sendiri yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat kan banyak ini ya, ada financial, ada logistik, ada accounting, ada human resource ya. Ini kalau kita lihat lagi nanti di supply chain management dari SAP itu juga ada, itu masuk pada logistik. Nah, kita nanti akan concern pada human resource ya. Nah, di human resource ini waktu awal pengenalan ketika Bu Ita sampaikan di awal, di situ ada fitur-fitur yang sangat penting dan ada di sini semacam transaksi kode ya atau T-code yang bisa kita lihat di dalam menu SAP ini. Nah, kalau di sini kan kita belum bisa lihat karena kita belum masuk ke dalam apa namanya menu dari SAP dari human resource itu sendiri ya. Jadi kita lambat-lambat yang lain silahkan ya dibuka untuk SAP Easy Access-nya. Nah, kita coba ikutin ini. Saya mau coba apa namanya drive dari sini untuk nanti Awan bantu saya ya untuk klik ya. Nah, favorit itu sebenarnya adalah semacam shortcut yang ada di desktop ya. Jadi kalau kita mau cepat mau masuk itu kan belum ada ya. Mau masuk ke dalam favorit misalnya kalau di human resource itu ada nanti personal administration ya dan yang lain-lain nanti kita bisa buka ke situ dan kita bisa lihat langsung gitu. Oke, sebentar ya. Oke, untuk tas pertama itu sebenarnya kita navigation ya. Navigation itu kita ya tidak berhasil semua, ada sekitar 8 orang lagi yang belum ya, yang belum bisa untuk akses. Nah, kita mau lihat sebenarnya sebentar ya. Oke, ya di sini belum ada ya. Jadi kita mau coba cek dulu untuk apa nama human resource itu di PA30 maintain data ya. Jadi ada di HR master data. Kita mau lihat nih apa sih transaksi kode untuk maintenance data yang ada di HR master data itu sendiri. Awan bisa klik untuk human resource Awan di bawah accounting. Ya. Oke, setelah itu di situ ada personal management. Oke. Di personal management itu nanti kita masuk pada administration. Ya. Di situ bukan administration dulu. Oke. Oke, masuk hire master data ya. Oke, coba itu kalau di HR master data harusnya di personal action itu sudah ada T-code ya. Tapi kan di sini tidak ada untuk T-code-nya, kita tidak bisa lihat ya. Nah, di HR master data ini maintain ini kita mau sebenarnya mau lihat ini untuk transaksi kodenya. Coba klik sistem yang paling atas di menu bar itu Awan. Sistem. Yang mananya, Pak? Di atas. Di menu barnya tadi ketutup kayaknya. Coba di itu ada menu ya, menu edit favorit dan ekstrak serta sistem sama help ya yang paling atas di atas SAP itu. Oke ya. Itu sistem. Coba buka itu.
sebentar ya. Sebentar. Saya nggak lihat ya. Oke, sorry. Coba ke ekstrak deh. Ekstrak sebelahnya, sebelah sistem. Ya, setting. Bukan yang di ekstrak tadi, coba ambil setting. Sudah? Ekstrak, setting. Oke, sebentar. Oke, coba di yang paling bawah itu diklik display technical name. Oke, tanda betul yang paling bawah. Ya. Oke, boleh kita masuk lagi di human resource. Personal management. Personal ya maintain kan sudah ada ya. Tadi kalau kita lihat kan tidak ada ya. Personal action-nya tidak tahu kita transaksi kodenya berapa. Nah, sekarang kita sudah bisa lihat ya. Itu adalah PA 40, PA 30 di maintain ya. Habis itu juga ada PA 20 untuk display personal file. Jadi di apa namanya di SAP ini kan ada setiap transaksi itu ada kodenya. Jadi kadang ketika misalnya kita buka kita tidak tahu. Tapi yang sudah hafal mungkin tidak ada masalah, yang sudah familiar dengan menggunakan apa namanya itu SAP tentu tidak ada masalah, sudah bisa melihat apa namanya itu transaksi kode yang ada di sana. Nah, dalam atau di HR master data itu sendiri ada personal action, ada maintain ya, ada display, ada personal file ya, terus juga ada pass entry ya, pass entry action. Nah, jadi untuk memunculkan T-kode itu kita bisa buka di extras, habis itu setting, nanti yang paling bawah itu ada display ya. Nah, itu mungkin bisa diingat, juga bisa nanti ini kan ada recording juga bisa dicatat ya untuk melihat apa namanya itu T-code ya, transaksi kode yang ada di SAP itu sendiri. Baik, itu untuk satu ya. Oke, sekarang kita mau coba tambahkan, kita kan favorit kan belum ada ya. Coba diklik di maintain itu di PA30, coba klik sekali Owen. Oke, kita bisa add to favorit, bisa di add nggak ke favorit. Oke, nah sekarang di favorit itu sudah muncul ya PA30. Jadi kalau kita mau masuk ke PA30, nah itu kita bisa klik dari sana saja 2 kali sudah masuk ke PA30. Coba Owen bisa klik ke PA30, sama nggak kira-kira PA30 yang di bawah dengan yang di atas itu di favorit? Coba dulu deh tampilannya. Oke ya, ini untuk PA30. Terus bisa dibalik lagi, di back. Oke, yang di atas juga sama ya, itu sama sebenarnya, itu lebih kepada apa namanya itu favorit. Nah, favorit ini bisa kita masukkan yang ada transaksi kode yang ada di sini, dan juga sebenarnya kita juga bisa tambahkan dari web ya. Coba di favorit itu klik kanan Owen. Oke. Add other object, coba yang di bawah. Nah, itu ada web address file atau or file, coba dimasukin. Coba klik itu. Oke, coba kita buat Google yang paling atasnya itu. Nah, yang itu www.google.com ya. Google.com. Oke, yang di bawahnya ada tanda betul ya, penuh. Apa tanda yang hijau ya, silahkan diklik itu. Nah, jadi jadi kalau kita biasa mencari atau melihat data di Google, nah kita juga bisa tambahkan website ya yang ada di Google itu sendiri untuk favorit gitu loh. Jadi ini adalah untuk memudahkan kita bisa mengakses
apa nama yang sering kita akses ya, baik di Google maupun yang ada di SHP. Jadi itu bisa ditambahkan begitu ya. Oke, jadi sebenarnya banyak yang perlu kita bahas untuk praktek ya. Jadi kita nanti mau masuk kepada personal management. Nah, nanti kita mau assign nanti beberapa struktur organisasi yang ada di apa namanya di SAP itu sendiri gitu loh. Tapi menurut saya nanti kalau kita masuk ke sana, semuanya harus bisa akses ke apa namanya SAP. Jadi karena di sini baru 23 orang yang baru bisa ya. Jadi kalau ada waktu silahkan kasih tahu saya, mungkin antara hari Rabu dengan hari Kamis saya bisa. Tapi kalau hari Rabu, hari Selasa dengan Rabu, Kamis tidak bisa. Kamis ada jam kedua sebenarnya. Nah kalau seandainya oke, kita ketemu di situ untuk lanjut dulu untuk beberapa latihan, dan nanti pada hari Jumat kita lanjutkan. Karena menurut saya ada lagi kompensasi yang kita pelajari. Nah kalau kita lihat di learning yang untuk pembahasan malam ini, itu sebenarnya lebih banyak kepada praktek sebenarnya. Jadi kita bisa lihat di praktek di situ. Oke ya, baru 23 yang ada di apa nama itu di catatan saya yang bisa akses. Oke, yang lain bagaimana untuk ini? Nah, kalau tidak bisa pada hari yang lain, nanti hari Jumat kita coba buat dan maksimalkan untuk latihannya, mungkin sampai jam 9 lewat juga tidak masalah kali ya, karena kita bisa coba untuk apa namanya itu bisa lebih maksimal gitu loh untuk pembahasan. Dan saran saya untuk teman-teman semua yang sekarang ikut sertifikasi, tadi saya sudah kasihkan soal-soal ya paling tidak dipelajari dan dibaca. Kalaupun tadi ada Tri Monica menanyakan masalah bisa nggak lihat buku, saya pikir mungkin karena kita online ya boleh saja bisa lihat, tetapi menurut saya ketika dibaca mungkin bisa lebih maksimal dan apa namanya itu bisa cepat tahu gitu. Kalaupun lihat buku hanya verifikasi saja. Begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak masalah ini? Nah, paling tidak pengenalan untuk apa namanya SAP itu kita sudah masuk. Tapi kalau mau misalnya masuk lebih ini, boleh kita lanjut lagi beberapa menit ke depan lagi, atau kita cukup sampai di sini? Oke, kok nggak ada respon? Saya nawarkan tambahan waktu atau ini? Baik, kita mau lanjut sebentar lagi atau gimana nih? Oke, no respon. Saya nggak tahu nih boleh atau tidak. Oke, Owen coba boleh diklik maintainnya, Owen. Nah, ini kita mau melihat sebenarnya info type ya. Jadi info type itu tentang apa namanya person atau orang yang ada dalam apa namanya itu SAP ini yang sudah di hire ya. Nah, kita mau lihat di sini. Kalau kita lihat yang paling atas itu ada personal number ya. Personal number ini itu disesuaikan dengan apa namanya itu. Sebentar ya, saya lihat dari log dulu. Oke, di login atau user log yang dikirim itu ada personal number Catherine Camino, ya. Nah, coba dimasukkan itu 500 1401 itu untuk Jennifer ya, dan itu berur kalau Owen 16 ya, Owen. Maaf Pak, berapa tadi? 501 baru belakangnya absen kita ya Pak? Iya, belakang absen. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini ada, saya juga ini harus lihat user log dulu. Nah, ini. Nah, ini kan ada personal number untuk Catherine Camino. Nah, itu kan semuanya beda-beda setiap orangnya. Jennifer 514.01, Jessica 514.02. Nah, coba masukkan itu. Oke. Kalau sudah masuk, sudah sebentar ya.
Oke, coba Awan ada gambar kacamata nggak yang di pojok atas display ya. Ya, coba klik itu. Nah, itu di sana kan ada informasi ya. Jadi ini kita mau melihat sebenarnya informasi tentang Catherine Camino ya. Bentar saya minimize dulu. Nah, di situ kalau kita lihat di situ ada Catherine Camino ya dalam i grupnya itu aktif ya. Terus di situ juga ada informasi di bawah juga ada ya personal assignment, ada juga personal data, address ya dan bank detail. Nah, itu sebenarnya ketika misalnya waktu pada hiring ini semua data tersebut dimasukkan di situ gitu. Ya. Oke, nanti kita akan coba update dan berikan data pembaruan untuk yang kita buat ini gitu loh. Nah, ini mungkin kalau kita lihat akses dari SAP itu seperti itu. Jadi bisa jadi data awal nanti diupdate lagi, diupgrade lagi apa pertambahan seperti yang kita coba jelaskan kemarin tentang ada personal development, mungkin juga ada beberapa kompensasi dan yang lain-lain. Nah, itu bisa kita upgrade di sini. Ya. Oke, kemarin ada dijelaskan tentang F1 dan F4. Masih ingat nggak kira-kira fungsi F1 apa dan F4 apa? Tombol keyboard yang ada di laptop kita. Ada yang tahu? Atau yang masih ingat? Oke, coba klik yang di personal number itu, bisa diklik. Atau yang di ya di personal number itu kan ada, kalau kita mau klik di situ sebenarnya kita bisa tekan F4 ya, atau kita klik di kertas putih juga bisa. Coba kalau kita klik F1 apa ya muncul di situ? Coba Owen klik di F1 Owen di personal numbernya. Performance assistant. Personal number enggak? Iya, informasinya personal number. Iya, tapi di screen-nya nggak keluar ya. Oke, personal number itu sebenarnya menjelaskan tentang orang yang ada di situ informasinya. Coba kalau F4 apa muncul, Awan? Itu di close dulu. Oh, bentar. Saya biar bisa nampak langsung. Iya, Pak deh. Ini F. Nih, Pak. Iya, jadi F4 itu nanti bisa lihat sebenarnya lebih spesifik ya. Jadi kalau mintanya ada kode, ada transaksi dan nama, di sini kan disuruh buat lagi nih. Kalau Catherine Camino harus kita catat lagi dan namanya mungkin Catherine Camino gitu, catat nanti baru di di execute gitu loh. Nanti akan ketemu dan bisa dilihat semua gitu. Jadi fungsinya F1, F4 itu biasanya dalam ujian juga sering ditanyakan. Jadi menurut saya itu perlu untuk dipelajari ya untuk pemahaman gitu. Oke, saya rasa untuk menunggu yang lain biar semuanya bisa selesai nanti kita hari Jumat ya, kalau memang tidak bisa ada waktu untuk hari Senin nggak bisa, Selasa, Rabu. Nah, nanti hari Jumat kita ketemu dan kalau seandainya memang tidak selesai dan kita coba untuk mencakup semuanya, nanti kita tambahkan waktu saja. Boleh ya? Karena ini sudah 9:30 juga. Baik, untuk yang lain silahkan untuk SAP-nya kalau bisa jangan sampai tidak bisa dibuka untuk hari Jumat, biar kita nanti bisa akses lebih banyak lagi untuk SAP itu sendiri. Karena dibandingkan batch 2 kita jauh sekali tertinggalnya. Karena batch 2 itu sudah mulai praktek dari awal sampai terakhir. Tapi mereka materinya setengah 1 jam, nanti prakteknya 1 jam. Biasanya begitu. Ya. Oke, untuk malam ini saya rasa cukup ya. Kita sambung nanti hari Jumat. Mudah-mudahan tidak ada masalah pada hari Jumat. Terima kasih semuanya ya. Selamat malam dan sampai ketemu hari Jumat.
Malam Pak, terima kasih. Malam Pak, terima Malam kasih. Pak, makasih Pak.